Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi awalnya malam hari ini temanya apa namanya, kayak yang nama restoran tuh, all you can ask gitu. Kalau restoran all you can eat, ini malam ini all you can ask. Jadi sebagaimana info dari pengurus, soal sudah dikumpulkan dari sebelum-sebelumnya dari grup WhatsApp dan yang lain, tapi ternyata malam ini yang megang soalnya berhalangan hadir gitu. Iya, tadi kalau saya tahu gitu saya liburin begitu. Cuma tapi karena apa namanya berhalangan, jadi pertanyaan seputar tentang masalah zakat yang sudah kita pelajari, jadi kita langsung berikan kepada jamaah Bapak Ibu semua. Kalau memang ada yang ingin tanyakan, jadi sejak sekarang, jadi dari saat ini kita mulai tanya jawab begitu. Kalau memang sudah ada di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Mari Bapak-Bapak, ada yang mau bertanya silahkan. Yang untuk zakat fitrah itu ya, atau zakat secara keseluruhan, itu kan ada mustahiknya, mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum, ya. Itu maksudnya apa Ustaz? Terus besarannya seberapa itu? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, al-mu'allafatu qulubuhum itu kalau diterjemahkan secara bahasa, mu'allaf itu dari kalimat alifa ya'lafu. Alifa ya'lafu itu bahasanya, bahasa Indonesianya apa ya? Alifa ya'lafu itu lunak begitu. Alifa ya'lafu itu lunak. Kalau diganti jadi mu'allaf, mu'allaf itu artinya yang dilunakkan. Qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Awal pertama kali turun ayat ini, atau ayat 60 tentang orang-orang yang berhak dapat zakat, itu mu'allafatu qulubuhum itu ada dua. Jadi Nabi Muhammad SAW dari zakatnya orang-orang muslim memberikan jatah mu'allaf itu untuk dua kelompok. Pertama ada kelompok non muslim, yang kedua ada kelompok muslim. Kelompok non muslim yang disebut mu'allaf itu adalah ada dua jenisnya. Orang yang dikhawatirkan keburukannya dan orang yang diharapkan kebaikannya. Jadi dulu ada orang-orang non muslim yang rada galak sama orang Islam gitu. Yang paling sederhana ketika budak muslim dimiliki oleh tuan non muslim begitu. Jadi budaknya muslim, tuannya non muslim.
Nah, beberapa kali ini si tuan ini melarang ini budaknya untuk beribadah. Di luar itu juga ada beberapa orang muslim yang dijailin lah begitu sama orang non muslim. Nah, orang-orang non muslim yang menghalang-halangi budaknya, tetangganya beribadah, ini kemudian dilunakkan hatinya dengan diberikan jatah zakat. Diberikan jatah zakat. Sebab ada kaidah umum dalam kehidupan kita tuh namanya al-insan abidul ihsan. Insan abidul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Artinya kalau orang dikasih baik, insya Allah dia bakal baikin lagi gitu. Maka orang-orang yang jahat begitu tuh kita baikin. Bagaimana baikinnya? Ya kasih duit gitu. Sebab dia tidak melihat ada kebaikan kecuali berupa nilai angka kan ya. Makanya dikasih itu duit. Sejak dikasih lunak hatinya, maka budaknya dibolehin ibadah begitu. Ada juga non muslim yang diharapkan kebaikannya. Dan ini ada riwayat, saya lupa itu. Jadi ada salah seorang sahabat yang beliau bersaksi, saya sering dikasih jatah zakat dari Nabi Muhammad SAW sejak sebelum masuk Islam sampai akhirnya saya jadi orang muslim gara-gara dibaikin gitu. Jadi orangnya baik, tutur katanya santun, perangainya juga sopan, ibadahnya rajin gitu, ngerti paham agama. Artinya tidak macam-macam lah. Ini kalau orang begini diajak masuk Islam nih, ini kebaikan bagi kita. Gimana caranya? Ya dibaikin lah, dikasih uang zakat. Itu jenis kelompok non muslim tuh, mu'allaf qulubuhum. Nah, kalau yang kelompok muslim di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam itu kan butuh pendampingan. Selain itu kan mereka biasanya orang yang baru masuk Islam tuh dikucilkan dari keluarganya. Pekerjaannya nggak punya, keluarganya juga nggak ada, jauh. Maka mereka butuh sokongan. Seberapa banyak uang zakat yang diberikan kepada mu'allaf, secukup kebutuhannya. Karena kebutuhannya itu kan agar orang ini bisa establish nih. Establish maksudnya tuh bisa cukup ditinggal sendirian, kagak nangis gitu bahasanya gitu. Ini kalau kita tinggalin kesian gitu. Ini kira-kira kalau kita kasih uang zakat, coba Mas sampean ke situ tuh, ketemu Haji Fulan. Ini ketemu Haji Fulan punya pabrik, Haji Fulan punya ini, coba ngomong minta kerjaan. Nih biaya berangkatnya, nih buat makannya. Kalau nanti belum langsung kerja, nih besok buat makan seharinya. Dikasih secukupnya, secukup kebutuhan di mana dia sampai kemudian mampu. Tentu ini kan dilihat daripada jumlah pemasukan zakat yang ada. Makanya mu'allaf qulubuhum tuh amil yang kemudian mengalokasikan dananya untuk itu. Jadi zaman Nabi dua kelompok, ada kelompok muslim, ada kelompok non muslim. Non muslim orang yang dikhawatirkan jahat, maka dihalangi kejahatannya pakai zakat, atau orang yang diharapkan kebaikannya. Orang Islam yang baru masuk Islam. Nah, kemudian berjalan ini waktu sampai akhirnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu kan khalifah yang termasuk yang paling lama. Beliau juga terkenal Khulafaur Rasyidin yang paling banyak ekspansi Islamnya. Jadi Islam banyak ekspansi di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, kemudian dia pegang ini pengeluaran Baitul Mal, dia melihat bahwa kayaknya nggak butuh lagi kita ngebaikin orang non muslim begitu. Jadi mu'allaf qulubuhum yang sudah terjadi sejak zaman Nabi diberikan kepada kelompok non muslim itu kemudian dihapus oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak perlu lagi.
Karena zaman dulu memang kita butuh itu, agar orang-orang kita tidak dijahatin, umat Islam makin banyak, maka yang kelihatan baik kita bujuk pakai zakat. Sekarang kita nggak butuh itu, orang Islamnya udah banyak, ekonominya sudah mumpuni, ilmu pengetahuannya sudah berkembang, jadi nggak perlu kita baik-baikin orang non muslim begitu, bahasanya begitu. Maka sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mu'allaf itu dihilangkan. Bukan mu'allafnya, tapi mu'allaf dari golongan non muslim. Dan itu pandangan ini kemudian yang dipakai oleh ulama 4 mazhab sekarang. Semua ulama 4 mazhab sepakat tidak boleh ada jatah zakat diberikan kepada non muslim, baik itu statusnya fakir, miskin, amil, mu'allaf, nggak ada. Jadi non muslim tidak ada jatah dalam zakat, begitu. Walaupun kalau orang mau sedekah kepada non muslim ya boleh, tapi zakat nggak boleh kepada orang non muslim. Nah, ketika zaman beberapa ulama mazhab nih, daripada ulama Imam Abi Hanifah, kemudian Imam Malik, muncul Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Beliau menambahkan beberapa kelompok. Ini mu'allaf Islam, orang Islam. Cuman yang dulu Islam tuh untuk orang yang baru masuk Islam, begitu. Di baru masuk Islam begitu. Kemudian ditambahkan itu jenis-jenis mu'allaf. Salah satu contohnya, salah satu jenis yang ditambahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kelompok muslim yang punya pengaruh di kalangannya, gitu. Ada orang artis, nih dia bisa nih pengaruhi teman-teman artisnya, jadi dakwah lah begitu. Maka zakat diberikan kepada beliau untuk bisa belajar Islam. Dengan demikian dia menarik teman-temannya yang satu, kalau bahasa anak sekarang, satu circle lah kan begitu. Sebab emang kita ini susah kalau ngaji bukan sama sesama kita, kan ya, gitu. Ini biarpun ada artis di komplek ini, kalau ada pengajian mah susah nyampur, gitu. Iya gitu. Artis nyampurnya sama artis, menteri nyampurnya sama menteri juga, begitu. Jadi pengajiannya, jadi kalau ada pengajian direksi, ya emang direksi ngumpulnya sama direksi gitu. Direksi kagak mungkin tahu-tahu turun ngumpul sama OB gitu, enggak gitu. Jadi sesuai itu kaumnya itu. Kan maka pengajian juga kan ada jenis-jenisnya tuh, ada anak muda. Kan ya. Ada ustadz yang khusus anak muda. Ustadznya juga makanya kagak pakai baju koko. Kan ya, pakai kemeja yang lagi happening. Kemeja tangan pendek, palanya enggak ditutupin peci, palanya ditutupin kupluk. Iya, anak muda. Itu yang kalau ke masjid tuh sama bocah juga dipinggirin itu. Yang bocah digeser-geser gitu. Kan ya, habis kagak disangka ustad. Tapi emang begitu. Akhirnya anak muda dari mana-mana itu. Itu kan kelompok teman-teman begitu tuh bikin kepanitiaan nyewa satu gedung. Kan ya, nyewa aula gede. Itu anak-anak dari mana-mana itu. Dari Jabodetabek, bahkan kalau itu dilakukan di luar Pulau Jawa, mereka berangkat itu. Emang orang demen itu ngumpul sama sesamanya, gitu. Ya, kayak orang nongkrong tuh, kalau ada jakmania ngelihat yang nongkrong anak Viking semua, kagak mau dia nongkrong, gitu. Yang ada dipukulin kan ya. Dia lebih enak nongkrong sama jakmania juga, begitu. Nah, orang-orang begini nih butuh dakwah. Siapa yang bisa masuk? Ya orang mereka sendiri. Maka Imam Ahmad tuh memasukkan tuh. Jadi strata sosial tuh sudah terjadi sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Strata sosial juga udah ada. Kan dulu Nabi Muhammad pernah didatengin sama orang-orang miskin. Ya Rasul, itu orang kaya enak tuh gitu. Kenapa emang enaknya? Kan dia sholat, kita juga sholat. Kita puasa, dia juga puasa. Cuman enaknya mereka bisa sedekah ya Rasul, kan begitu. Kalau kita nggak bisa, kita punya 1.000 habis hari ini, gitu. Mereka sehari ini punya 70.000, makannya cuma 10.000, masih bisa sedekah, gitu. Jadi strata sosial udah ada. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini kita lunakkan nih hati orang-orang yang
apa namanya, yang sekelompok dengan dia nih diantaranya ada non muslim, maka supaya bisa diajak masuk Islam begitu. Dan alhamdulillah kan kalau kita lihat nih zaman sekarang nih happening tentang pengajian apa sih namanya, pengajian apa sih namanya tuh, iya milenial per komunitas. Awalnya sih ada beberapa orang yang kagak demen, saya bilang biarin aja, mending dia ngaji daripada ngumpul kagak ngaji kan begitu. Tapi dia ngumpul sama teman-temannya, emang orang begitu gitu, emang manusia juga begitu, ngumpul sesama yang dia demen gitu, nggak apa-apa. Jadi dia apa namanya, di antaranya itu di antara mereka yang mungkin berpengaruh diberikan dana zakat begitu untuk bisa menarik perhatian teman-teman kalangannya, baik dia pengusaha kan ya, ada pengajian khusus apa namanya pengusaha, emang ada kelas-kelasnya gitu. Makanya sekarang alhamdulillah nih ada anak-anak milenial nih, mohon maaf nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat, kalau kita kenal begitu ya beberapanya, namanya tuh rada-rada aneh begitu. Bagi orang Islam tuh kurang familiar. Namanya John, namanya Michael, namanya siapa lagi? Pokoknya namanya bahasa Inggris begitu dah begitu. Yang kita gak paham, emaknya juga jangan kagak ngerti itu artinya. Iya, dia namanya macam-macam kan. Tapi kan orang kayak gini nih nikah nih. Ketika nikah sebab dia udah ikut pengajian, nama anaknya Fatimah, gitu. Anaknya namanya Aminah. Anaknya namanya Sulaiman, tuh. Anaknya namanya Mahmud, gitu. Jadi Mahmud bin Michael, rada kagak pantas emang. Tapi itu kan sebuah kebaikan, gitu. Jadi kata Imam Ahmad nih tambahin nih. Jadi mu'allaf qulubuhum ditambahkan salah satunya orang yang kalau kita baiin dia dengan zakat, dia bisa menarik kalangan diantaranya begitu. Tentu maka itu punya standar khusus. Dia harus profil yang memang punya pengaruh. Tapi kalau orang biasa ya enggak begitu. Jadi itu yang namanya mu'allaf. Jadi zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bukan menghilangkan mu'allaf. Salah satu jenis mu'allaf memang sudah tidak ada lagi. Dulu Nabi Muhammad butuh itu biar Islamnya makin kuat, banyakin orang Islam. Biar orang Islam ibadahnya aman, itu yang jahat-jahat tutup mulutnya. Maka apa? Maka dana zakat. Ketika itu sudah tidak terjadi. Sama sebagaimana budak. Dulu ada jatah budak, firriqab. Budak jadi ada jatah zakat. Budak itu didahulukan yang mukatab. Mukatab itu budak yang sudah diberikan kebebasan oleh tuannya untuk nyicil dirinya gitu. Jadi dicicil. Kata tuannya, kamu pokoknya sejak hari ini setiap pendapatan 50% buat kamu nyicil ke saya. Jadi kalau hari ini dapat 100 dinar, kamu punya 50 dinar, 50 dinar itu cicilan gitu. Sampai kapan? Sampai sesuai nilainya. Misalnya budaknya nilainya 1000 dinar misalnya. Berarti 50 dinar per hari ya, tinggal dihitung tuh beberapa tahun. Nah, yang didahulukan tuh yang itu, yang mukatab, yang udah bayar setengah apa seperempat. Kalau tidak ada mukatab, baru apa yang namanya budak alqin. Alqin itu budak murni begitu. Jadi kagak pernah dapat janji untuk dibebasin. Itu yang tentu dengan catatan budaknya soleh, orang baik begitu, yang apa istilahnya rajin beribadah. Jadi sama dulu kayak kita sekarang kan ada yang miskin, udahnya miskin sholat jarang gitu, puasa kagak, sama ustadz kagak kenal gitu. Sama zaman dulu juga ada begitu. Nah itu firriqab, ayatnya ada. Tapi kita sekarang di Indonesia atau di beberapa negara enggak ada. Jadi bukan berarti kita menghilangkan wa firriqab, tapi emang realitanya udah enggak ada. Nanti satu waktu datang realita tersebut, yaitu satu waktu kita di tempat yang memang muslim pemasukan zakatnya cukup, kemudian kita butuh validasi dari non muslim keliling karena kita tinggal di minoritas misalnya, ya kita masukkan dia sebagai mu'allaf untuk diberikan dana
dana zakat gitu. Tapi kalau sekarang kita tidak punya urgensi untuk membuka pintu mu'alaf untuk non muslim, udah nggak ada urgensinya lagi. Begitu, itu soal mu'alaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Soal zakat atau yang lain juga nggak apa-apa kalau emang punya pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Ya, kita sebagai orang muslim lah, supaya tahu kriteria sebagai orang muslim, kita harus tahu lah kriteria memilih pemimpin, itu penting sekali. Ya. Dan kriteria kita mestinya gimana gitu, supaya pada nanti semuanya tahu lah. Iya, jadi saya dulu pernah ditanya tuh tahun 2019 begitu, ditanya, beres-beres saya jawab, saya ditegur gitu. Iya gitu, Ustaz, itu jangan politisasi agama dah begitu. Tadi gitu, terus saya bilangin gitu. Kebetulan orangnya emang bukan pengurus, jadi ngobrolnya rada kenceng, enak begitu. Saya bilang, aneh mah Ustadz gitu, tiap hari kerjaannya ngajar di masjid, di musola, di majelis taklim begitu. Jadi ama agama emang udah nempel begitu. Sholat berjamaah sama jamaah. Kadang kagak waktunya pengajian, orang deketin, nanya A, nanya B, nanya wudu, nanya sholat, nanya apa begitu. Jadi emang tiap hari aneh mah di masjid, di musola, di majelis taklim. Orang nanya apa juga aneh jawab kalau aneh bisa mah begitu. Emang kebetulan orang nanya pemimpin, iya aneh jawab. Jadi jangan dibilang politisasi agama. Emang kerjaan gue di masjid gitu. Yang politisasi agama tuh kagak pernah ke masjid, kagak kenal sama ustadz, sholat juga kagak tahu, tau-tau datang ke masjid pilih saya ya, itu politisasi agama namanya. Makai peci, makai sorban, makai koko, makai kain, datang gitu. Itu jangankan maghrib berjamaah, itu tahajud berjamaah dijabanin sama orang kayak gitu tuh. Iya gitu. Saya bilang begitu, gua mah emang di masjid tiap hari gitu. Ini maghrib di masjid, ntar subuh lagi ngajar, besok zuhur ada lagi pengajian, maghrib ada lagi. Ya orang nanya apa aja gua jawab kan gitu. Jadi kalau ditanya pilih pemimpin gimana Ustaz? Saya ini kan tukang ngajarin fikih. Jadi ilmu pelajaran yang saya perdalam daripada disiplin ilmu syariat itu ilmu fikih namanya. Di dalam ilmu fikih itu ada kriteria memilih imam. Kriteria memilih imam. Jadi dalam pilih pemimpin, saya pikir nggak salah kalau kita samain kriterianya dengan memilih imam. Yang pertama tuh kata Nabi Muhammad SAW, milih imam tuh a'lamuhum, yang paling pinter. Ini urusan sholat. Jadi bukan cuman suaranya cakep, tapi ilmunya ngerti apa enggak, itu dia. Ilmunya paham enggak? Dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Kalau urusan suara cakep, kita butuh rakaat 1 sama 2 doang. Rakaat 3 imam kagak perlu bersuara kencang, rakaat keempat nggak ada. Kalau dia cuman pinter suaranya doang, begitu cakep suaranya, pas dia lupa rakaat bingung kan, makmum juga makin bingung gitu. Tapi kalau imamnya paham, wah mestinya tahiyat awal nih, kok berdiri? Udah dah berdiri terus, orang udah berdiri sih, ntar nanti sujud sahwi, kan begitu. Tapi kalau imamnya kagetan, kagak ngerti, tahiyat kedua kudunya duduk, dia berdiri gitu. Dia bingung, gua terusin apa duduk lagi ya gitu. Akhirnya tuh setengah duduk setengah berdiri, lama begitu ditungguin gitu. Gua bagaimana nih ya? Kagak ada ilmunya gitu. Jadi ini ngurusin negara juga sama nih, kudu punya ilmu. Maka di antara calon-calon yang ada, kira-kira yang lebih pintar siapa? Soal urusan
ilmu agama. Ada yang emang jurusannya ilmu manajemen, atau ada yang enggak kuliah manajemen tapi pengalaman soal ngurusin banyak orang. Kalau kira-kira dari sisi ilmu sama, a'lamuhum, dari sisi ilmunya sama, kata Nabi Muhammad, afsahuhum. Yang kalau ilmunya sama, ada 2-3 imam, ilmunya sama, alumni pesantren yang sama, umurnya mirip-mirip, angkatannya juga sama, ilmunya mirip, maka yang kedua adalah afsahuhum, yang paling fasih. Yang paling fasih. Yang paling fasih itu maksudnya kalau di dalam sholat kan dia pandai Al-Qur'annya fasih begitu. Ini kalau fasih ini, kalau saya terjemahin fasih ini yang paling pandai komunikasi. Jadi ngerti bagaimana dia berkomunikasi. Sebagaimana imam itu kan tahu bagaimana dia komunikasi. Sebelum dia sholat nih dia bilang, diluruskan dan dirapatkan barisannya. Kalau ada hal-hal yang mau dilakuin di dalam sholat, dia bakal bilang, Bapak Ibu para jemaah, nanti saya mau baca surat A, di dalamnya ada ayat sajadah, gitu. Nanti kalau nanti pertengahan ayat saya sujud, itu namanya sujud tilawah. Bapak Ibu tinggal ngikutin. Itu pintar komunikasi, gitu, pintar. Di masjid yang kagak kudut, dia jadi imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sholat subuh biasanya kunut. Kira-kira Bapak Ibu berkenan apa enggak? Oh enggak usah gitu. Kalau dibilang enggak, ya udah enggak, nurut gitu. Itu namanya pandai berkomunikasi, bisa menyerap aspirasi. Kalau pintar doang, pintar diri-diri kan begitu, kagak bisa ngomong, kagak bisa menyerap aspirasi, kan juga bingung juga kita itu. Gitu. Jadi yang afsah, yang paling fasih, pinternya sama Ustaz, paling fasih kayaknya, saya kira fasihnya juga sama Ustaz. Nah kalau udah paling pinternya sama, paling fasihnya sama, maka yang ketiga tuh kata Nabi Muhammad SAW, aqdamuhum hijratan, yang paling duluan hijrahnya ke Madinah. Jadi kan dulu hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Ketika orang-orang di Madinah tuh bekerja, bersosial, kan tinggalnya mencar tuh. Jadi nggak semuanya ngumpul di Masjid Nabawi, mencar di mana-mana. Nah di antara orang-orang Muslim tuh ada yang punya langgar, punya musola. Jadi ketika mereka punya langgar, punya kalau ke Nabawi kejauhan. Jadi ke Nabawi itu cuma Jumatan doang. 5 waktu mereka di langgar mereka tuh, di surau mereka. Itu di surau, di langgar, mereka milih yang paling pinter ada sama, yang paling fasih juga sama. Kalau kedua-duanya sama, maka yang ketiga, yang lebih dulu hijrah di antara para sahabat-sahabat yang kita calonin jadi imam nih, yang duluan hijrah nih yang mana gitu, yang duluan hijrah. Nah kalau dalam konteks kekinian, yang duluan hijrah nih saya ngartiinnya yang lebih nasionalis siapa begitu, yang lebih Indonesia begitu, sejarah ke Indonesia, maksudnya dia ini emang asli Indonesia, nggak ada tidak ada menampung di dalam dirinya kepentingan orang-orang luar Indonesia, asli. Bapaknya Indonesia, kakeknya Indonesia, malah mungkin bapaknya, kakeknya punya andil dalam kemerdekaan Indonesia. Pokoknya yang paling nasionalis gitu. Itu. Jadi yang paling nasionalis. Jadi yang pertama paling pinter, sama pinternya, paling fasih, sama fasihnya, paling nasionalis, sama Ustaz nasionalis. Maka yang keempat kata Nabi Muhammad, akbaruhum sinnan. Itu tapi yang terakhir, yang paling tua umurnya gitu. Tapi itu kriteria terakhir tuh. Dia kalau kriteria terakhir jangan diawalin, jangan gitu. Jadi yang awal dulu, pinter dulu, fasih, nasionalis, umur baru begitu. Itu milih imam begitu. Itu ada Ustaz, kita milih imam 4-4-nya sama, ilmunya sama, fasihnya sama,
nasionalis juga, orang kampung sini dua-duanya gitu. Kemudian umurnya juga mirip. Nah, kalau yang keempat ini udah habis, maka yang kelima. Ini kalau yang kelima di kitab kagak ada. Yang kelima tuh yang bininya banyakan gitu. Iya. Soalnya kalau ngurusin satu bini mah semua bisa gitu. Tapi kalau dia punya bini dua, wah dia udah pintar itu berarti itu. Itu udah hebat itu. Jadi itu empat kriteria: paling pintar, paling fasih. Dan itu mazhab Syafi'i begitu. Jadi mazhab Syafi'i milih imam begitu, paling pintar. Kalau Imam Ahmad bin Hambali nomor 1 tuh fasih, paling fasih, nomor 1. Nomor 2 paling pintar. Kalau Imam Syafi'i enggak, paling pintar. Kenapa yang paling pintar duluan? Sebab itu tadi, kebutuhan sholat tuh ilmu nomor 1, kefasihan bacaan nomor 2. Dulu Nabi Muhammad SAW pas beliau sakit, itu yang suruh gantiin imam tuh bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tuh orang paling fasih di antara para sahabat Nabi. Nabi Muhammad yang bilang, "Aqra'ukum li kitabillah Ubay." Yang paling pintar baca Al-Quran tuh Ubay. Tapi ketika beliau sakit, yang beliau suruh gantiin itu bukan Ubay, tapi yang beliau suruh untuk menggantikan beliau itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar nih mencerminkan 4 itu. Ilmunya dia baik, dia juga fasih, dia juga hijrah lebih dulu, begitu. Kemudian dia juga punya wibawa, kedewasaan, begitu. Jadi kalau ditanya siapa itu, yaitu 4 kriterianya. Jadi kalau nomor 1 udah paling pintar ini udah, ya udah, yang lain kalah udah dah. Gitu. Jadi kalau sama baru tuh nomor 2. Kalau sama baru nomor 3, kalau nomor 3 baru nomor 4. Begitu. Oke? Itu sebegitu jawaban saya, masih dibilang politisasi agama gitu. Nggak pernah nyebut nama, nggak pernah nyebut nomor saya tuh. Iya, ada begitu. Dulu tahun 2019 begitu. Makanya kalau ada yang gituin lagi, saya demen tuh adep-adepan. Lu subuh di mana? Zohor di mana? Asar di mana? Maghrib di mana? Gitu. Aneh zohor di masjid, ketemu jamaah. Nanti asar ketemu lagi. Emang kerjaannya di situ. Ada orang nanya sholat bagaimana, kita jawab. Ada orang nanya zakat, kita jawab. Ada bahkan orang nanya bininya marah-marah mulu, pusat juga banyak begitu. Padahal kagak ada urusannya sama saya begitu. Iya gitu. Kita mau ngelayanin aja gitu. Kalau ada orang yang nanya milih pemimpin, ya kita jawab gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Kalau yang imam tadi, ya. tadi ada kriterianya, terus satu nih yang ada 2 imam, satu belum menikah, satu udah. Abdul mana? Iya. Ya. Jadi nikah itu tidak ada standarnya, maksudnya tidak masuk dalam kategori prioritas pemilihan imam. Baik dia sudah nikah atau belum nikah, dia boleh jadi imam kalau dia punya ilmunya. Dulu ada sahabat namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah apa siapa ya? Iya, Amr bin Salamah. Amr bin Salamah dulu masih kecil, umur 7 tahun. Beliau dan orang tuanya tuh punya langgar, punya langgar, punya surau. Nah, bapaknya itu kena bawi, gitu. Bapaknya, ketika bapaknya kena bawi, dengar ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mesti jadi imam dalam satu kaum itu adalah orang yang paling aqra'. Aqra' itu pandai juga, banyak hafalan juga, ilmunya punya, bacaannya banyak, hafalannya banyak. Jadi pandai juga. Aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam itu yang paling aqra'. Sampai kemudian beliau pulang ke dusunnya, begitu dia bilang sama orang-orang, saya datang dari Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, aqra'ukum li ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas jadi imam dalam satu kaum itu yang paling aqra'. Dan di waktu itu
satu kampung tuh tidak ada yang lebih akrab daripada Amr bin Salamah. Amr bin Salamah waktu itu umurnya 7 tahun. Gitu. Akhirnya Amr bin Salamah jadi imam umur 7 tahun. Makanya dalam pandangan 4 mazhab begitu, syarat sah sholat itu bukan balik, tapi tamyiz. Tamyiz itu belum balik tapi udah ngerti gitu. Tamyiz itu 7 tahun biasanya. Kalau balik kan minimal 9 tahun. Jadi kata ulama, orang walaupun belum balik, tapi kalau dia bisa memahami rukun sholat, ngerti bagaimana taharah, sejak umur tamyiz sudah sah sholatnya. Kalau sah sholatnya, maka sah juga jadi imam. Sebab itu tadi dulu Amr bin Salamah itu di zaman Nabi jadi imam, beliau masih umur 7 tahun. Dan nggak ada sahabat Nabi yang ngomel-ngomel gitu. Dan sahabat Nabi juga Nabi juga nggak tidak melarang. Padahal itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kagak ada urusannya udah nikah apa belum nikah begitu. Jadi biarpun dia belum nikah, kalau umurnya kalau ilmunya udah cukup begitu. Dan kita ini punya ulama yang sampai meninggal banyak yang bujang. Kita punya ulama. Sampai ada kitab itu judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ditulis itu ada namanya Abdul Fattah Ghaddah. Ulama Mesir namanya Abdul Fattah Ghaddah, itu punya kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama bujang yang hidupnya memprioritaskan ilmu agama dibanding menikah. Tahu gak siapa yang masyhur, yang terkenal, yang sampai wafat tidak nikah? Imam Nawawi. Imam Nawawi Damaskus, Imam Nawawi Syria, yang punya kitab Al-Majmu' tuh, yang jadi rujukan pandangan pandangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu sampai meninggal nggak nikah. Termasuk ulama yang sering kita sebut namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah bujangan. Wafat bujangan di situ. Makanya ada nih kalau kita tuh di beberapa orang-orang akademisi, ada kita kenal profesor perempuan itu yang tidak mau mengambil pandangan Imam Nawawi dalam masalah pernikahan. Iya, ngapain ngambil pandangan ulama yang kagak kawin-kawin gitu. Sebab gitu. Jadi kan ada bab nikah nih. Dari mulai bab nikah tuh yang namanya akad nikah, rukun nikah, syarat nikah, kemudian hak suami istri, itu dia kagak mau ngambil dari kitab Al-Majmu' begitu. Sebab pengarangnya Imam Nawawi kagak kawin-kawin. Begitu. Jadi al-ulama Uzzam. Saya punya cerita unik tuh waktu itu. Saya itu kan ngajar majelis itu dari sejak sebelum menikah. Jadi sejak sebelum menikah itu satu waktu saya dipanggil khutbah di di kantor itu di daerah Kuningan itu ada pengurusnya yang nyeletuk gitu. Wah, masa khotib kita belum nikah sih? Khotib kita belum nikah sih begitu. Akhirnya saya nulis artikel panjang lebar soal ulama-ulama bujang itu. Judulnya ulama-ulama bujang. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada tuh tulisannya di internet, ulama-ulama bujang. Pulang dari rumah saya nulis hampir beberapa halaman, saya kirim ke pengurus masjidnya begitu. Udah jangan undang saya lagi, habis itu gitu. Masih muda waktu itu, masih bujang, jadi masih idealis gitu. Jadi dibilang gitu marah, tapi marahnya nulis artikel, kirim, udah jangan undang saya lagi gitu. Tuh baca artikelnya begitu. Jadi tidak ada tidak ada urusan apakah nikah atau belum nikah begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita punya perhitungan zakat ini kan kurang lebih ini kan nanti Maret itu kan ada puasa. Ya. April kan 9 atau 10 itu udah Januari, Februari, Maret ya. Udah awalan. Itu kalau misalnya
kita ingin zakat, misalnya punya tagihan pada orang dari tagihan listrik atau apa, kan, itu 29% belum kita keluarkan. Padahal itu udah lebih dari 2 tahun. Itu bagaimana perhitungannya? Iya. Oke, ini itu udah nggak bisa ditagih lagi. Apa kita harus akui, kita yakin itu bisa ditagih. Zakat ini harta simpanan. Itu zakat itu tagihan atas usaha kan. Yang macet, ya, udah macet lebih dari 2 tahun belum zakat kan. Tagihan atas usaha yang macet. Yang macet lah. Utang usaha maksudnya. Tagihan usaha. Piutang. Oh, kita punya piutang. Ya. 2 tahun sama partner. Ya, betul. Baru abis itu nyampe ke kita. Oh iya, paham. Terus satu lagi bagaimana mengaplikasikan Al-Baqarah 114 dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Al-Baqarah 114 tuh apa, gimana bunyi? Saya nggak hafal. Ntar kita lihat Al-Baqarah. Saya nggak hafal Al-Quran. Ya. Itu 114. Ya. Betul. 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Jadi yang pertama soal zakat. Ini namanya zakat, iya, zakat hutang. Jadi yang jadi masalah tuh apakah uang kita yang ada di di azan dulu kali ya? Azan dulu. Jadi yang pertama soal zakat atas piutang. Jadi ulama itu, jadi kalau kita punya uang sejumlah harta yang itu nilainya sudah lebih daripada nisab, tapi dipegang sama orang, di tangan orang. Ulama itu sama seperti orang yang punya uang tapi diutangin, dia piutang di beberapa orang. Ulama membagi jenis itu ada kepada 2. Yurja audatuhu wa ma la yurja audatuhu. Jadi yang pertama adalah jenis uang yang bisa diharapkan kembali. Bisa diharapkan kembali itu maksudnya orang yang minjemnya orang baik, orang benar, yang memang jujur, dia bakal balikin gitu. Ada utang yang mala yurja audatuhu, yang tidak diharapkan kembali, dipinjamnya sama orang yang susah begitu, lebih galak lagi daripada kita, susah tuh baliknya itu. Maka kalau hutang itu bisa diharapkan kembali, kewajiban zakatnya sama. Jadi dihitung kewajiban zakatnya. Kalau masih dipegang orang, kita udah bayar, ya emang begitu mestinya. Jadi biar dipegang orang, sebab ini utang bisa diharapkan kembali. Kalau sudah 1 tahun 1 haul kita bayar. Tapi kita nggak bayar, Ustaz. Kita bayarnya setelah kembali. Nah, kalau setelah kembali, maka ya dihitung berapa lama ini di tangan orang, apakah sudah melewati 1 haul atau sudah 2 haul. Kalau 1 haul 1 tahun, ya bayar zakatnya 1 kali aja.
Kalau 2 tahun 2 haul ya bayar zakatnya 2 kali gitu. Bayar zakatnya 2 kali, tergantung nilainya. Nyampe ke kita ini katakanlah 200 juta. Ini emang dari awal 200 juta apa tahun pertama 100 juta tambah lagi terus juga. Berarti kalau emang dari awal 200 juta berarti 2,5% kali 2 jadi 5%, 2 tahun begitu. Tapi kalau emang awalnya 100 juta tapi kemudian ini bertambah begitu, nyampe ke kitanya di 200 juta di tahun kedua. Berarti tahun pertama 100 juta, 2,5%. Tahun kedua 2,5% dari 200 juta. Jadi tahun pertama 2,5% dari 100 juta, tahun kedua 2,5% dari 200 juta kita bayar gitu. Kalau memang diharapkan kembali. Tapi kalau utang yang tidak diharapkan kembali, kita nggak wajib bayar zakat. Sebab itu seperti harta yang memang tidak dimiliki secara sempurna, nggak diharapin kembali gitu. Makanya susah nih. Seperti utang utang Mekarta misalnya begitu. Kan Mekarta masih punya utang tuh sama nasabahnya kan gitu. Kagak dibalik-balikin, kayaknya nggak bakal balik nih. Nggak wajib zakat. Tapi nanti ketika tiba-tiba balik begitu wajib zakat, maka kewajiban bayarnya ketika datang gitu. Ambil 2,5% beberapa tahun dari sejak dia ambil itu. Itu kalau soal harta atau uang yang dihutangin begitu. Nah, kalau soal ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun alim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ada 2 versi ulama tafsir. Jadi yang pertama diartikan bahwa ayat ini turun ditujukan kepada Bukhtanasor al-Babiri. Bukhtanasor al-Babiri itu orang Majusi. Dulu perang lawan orang Bani Israel. Perangnya di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, mereka itu perangnya sampai menghancurkan tempat-tempat ibadah orang Nasrani waktu itu. Sebab Nasrani dan Islam punya kesamaan, sama-sama agama samawi, turun dari langit. Jadi sama-sama mengesahkan Allah juga. Cuman pas turunannya itu tentang kenabian agak beda. Intinya pada saat itu orang Nasrani di rumah-rumah ibadahnya menyebut nama Allah, tapi dihancurin sama orang Majusi. Dihancurin sampai mereka tuh memotong menyembelih babi. Jadi babi dipotong-potong, dilempar-lemparin ke situ. Nah, ayat itu turun cerita tentang itu kepada umat muslim, kemudian jadi syariat bahwa orang muslim kalau berperang tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Ini kan zaman Sayyidina Umar dibangunin lagi. Jadi zaman Sayyidina Umar, tempat ibadah Nasrani yang dulu dihancurin sama Majusi dibangun zaman Sayyidina Umar. Dibangun lagi itu zaman Sayyidina Umar. Maksudnya orang Islam jangan begitu. Perang tentu dengan syarat-syaratnya, tapi ketika perang terjadi tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Nggak boleh tempat ibadah dihancurin. Gitu. Itu hukum fikihnya begitu di ayat. Yang kedua, kata sebagian ulama, ini disebut sama Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi, itu ayat turun kepada orang musyrik Mekah tahun ke-6 Hijrah. Awal pertama kali Nabi Muhammad mau berangkat umroh.
dari Madinah ke Mekah kan dicegat tuh di Hudaybiyah gitu. Orang mau ke Masjidil Haram dicegat sama orang musyrik Mekah, kagak boleh masuk begitu. Tahun ke-6 tuh Hudaybiyah itu. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, di situ ayat Allah turun untuk mencela orang-orang musyrik yang melarang masjid itu, Baitullah itu, Ka'bah, untuk diagungkan nama-nama Allah di dalamnya begitu. Ulaika makana yadkhuluha illa khaifin. Mestinya orang-orang kalau masuk Masjidil Haram tuh dalam keadaan takut. Mereka tuh songong begitu. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang kayak gini di dunia dapat kehinaan, nanti di akhirat dapat siksa. Jadi ada dua versi. Dua versi ini artinya nggak ada yang keliru. Intinya versi pertama jadi hukum fikih bahwa orang muslim ketika berperang dilarang menghancurkan tempat-tempat ibadah begitu. Kalau versi yang kedua ini cerita tentang awal perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Muhammad pergi ke Mekah kemudian dicegat begitu tahun ke-6 begitu. Jadi itu makanya kalau kita pergi umroh, pergi haji batal begitu, kagak usah minder gitu. Jangankan kita, Nabi aja balik lagi gitu. Nabi Muhammad tahun ke-6 tuh balik lagi gitu. Kagak ada ketika nyampe Madinah kagak ada yang iseng. Nabi Muhammad dosa apaan tuh umroh kagak jadi gitu. Kalau orang kita kan begitu, dosa apaan tuh dia haji kagak jadi. Jangan kita, Nabi Muhammad tahun Hudaybiyah tahun ke-6 dia balik lagi sebab dicegat itu. Makanya tahun ke-7 balik lagi. Tahun ke-7 balik lagi sebagai qada umroh gitu. Sebagai qada umroh tahun ke-6. Karena kalau udah berangkat umroh, udah berangkat haji nih, udah labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma hajjan, dia batal. Tahun depannya harus diqada begitu. Maka Nabi Muhammad datang lagi tahun ke-7 karena umroh yang kemarin tuh tahun ke-6 dicegat. Itu soal Al-Baqarah 114 dari tafsir Imam Al-Baghawi begitu. Ada lagi yang mau tanya baik soal zakat? Ya. Gimana? Zakat dipakai untuk operasional masjid. Operasional masjid. Jadi soal mustahik ini memang di kita ini sampai sekarang ada dua kubu. Ada kubu konvensional, ada kubu kontemporer gitu. Ada kelompok ulama konvensional. Ulama konvensional itu ulama kitab kuning, ulama klasik lah begitu. Zaman sekarang yang ngikut ini kebanyakan dari kalangan habaib, kiai-kiai pesantren begitu, bahwa yang namanya alokasi dana zakat itu hanya ke 8 golongan. 8 golongan. Masjid itu tidak termasuk 8 golongan tadi. Dia bukan fakir, dia bukan miskin, dia bukan amil, dia bukan mu'allaf, dia bukan gharim, dia bukan fisabilillah, bukan ibnu sabil. Tapi ulama kontemporer belakangan ini menyebut bahwa masjid, majelis ta'lim, pengajian, komunitas dakwah itu bagian daripada makna fisabilillah. Jadi fisabilillah diluaskan maknanya menjadi kullu wujuhil khairi, setiap aspek kebaikan yang punya punya jalur fisabilillah, artinya dia punya unsur peribadatan kepada Allah, itu fisabilillah. Jadi maknanya diluaskan. Dan ini kan menjadi pandangan umum kontemporer sekarang. Bahkan ada dilembagakan dalam satu kitab namanya Fiqhuz Zakah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau punya kitab itu, dan kitab itu jadi rujukan lembaga-lembaga zakat modern. Jadi bukan cuma soal masjid, beasiswa santri, dari beasiswa mahasiswa, pokoknya setiap fisabilillah. Kalau di kita ada Dr. Oni Syahroni, ada Kiai Haji Didin Hafidzuddin punya kitab namanya Fikih Zakat Kontemporer. Jadi fisabilillah yang diluaskan. Nah, ulama klasik sama nih pandangannya. Sebagaimana mereka tidak memandang zakat profesi, mereka juga tidak sepakat tentang perluasan makna fisabilillah.
Sebab kalau fisabilillah diluaskan tuh kagak ada batasnya. Kita kesini nih fisabilillah nih, mau sholat berjamaah. Bapak pagi-pagi keluar rumah nyari nafkah, pulang jam 6 sore, itu fisabilillah. Jadi semuanya kalau fisabilillah semuanya. Kalau nggak dibatasin jadi fisabilillah gitu. Yang kagak enak tuh ustad ngajar bawa mobil, pulangnya ngantongin beras zakat fitrah. Kan malu itu jatuh. ngantongin beras kan malu itu. Beras apaan Ustaz gitu? Beras zakat gitu. Nah, Ustaz emang fakir? Kagak sih. Miskin? Kagak, nih mobil Fortuner gitu. Jadi fisabilillah tuh cuman satu, orang yang berperang. Imam Ahmad nambahin 2, haji. Orang yang haji kagak punya bekal termasuk fisabilillah. Selain 2 pandangan itu tidak dianut oleh madhab fikih klasik. Ulama kontemporer nyebut fisabilillah tuh ya ini semuanya termasuk masjid. Kalau saya diminta saran, termasuk saya di rumah ada musola kita urus, itu nggak boleh masjid nerima zakat. Jadi masjid cuman nyalurin aja, nerima langsung kasih lagi mustahil. Jadi nggak buat sebab ketuanya saya begitu. Kalau bukan saya nggak tahu gitu. Jadi bagi saya fisabilillah jangan diluas-luasin gitu. Ntar kalau diluas-luasin semua kita fisabilillah begitu. Oke, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.